BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Hadirnya program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di lingkup pendidikan sekolah rakyat mendorong peningkatan dalam kualitas pendidikan. Salam jumpa pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi 11 November 2025 bersama saya Sandi Sunarto. Beragam informasi menarik dan teraktual akan kami sampaikan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan saudara, inilah Maluku Utara hari ini, selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seiring dengan peningkatan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate memprediksikan terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin di beberapa wilayah di Maluku Utara. Deputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Guswanto dalam laman resmi BMKG menjelaskan peningkatan intensitas hujan dipicu oleh aktivitas berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal. Gabungan dinamika atmosfer tersebut diprediksi meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca sekitar dan pantau info resmi dari BMKG. Siklon tropis Fung Wong yang saat ini berada di Laut Filipina Timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara. Sementara itu, kombinasi aktivitas MGO fase 5 maritim kontinent dan gelombang Rossby ekuator serta Kelvin turut meningkatkan pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur selama sepekan ke depan. Untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat atau siaga berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dalam press release melalui pesan elektronik menyampaikan peringatan dini cuaca di wilayah Maluku Utara dari Rabu 12 sampai dengan Jumat 14 November 2025. Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir adalah Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Sedangkan Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula berpeluang terjadi pada tanggal 13 dan 14 November. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mewaspadai perubahan cuaca mendadak seperti hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang, menghindari beraktivitas di ruang terbuka saat hujan petir, serta menjauhi pohon besar dan bangunan rapuh. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase berfungsi baik untuk mengurangi resiko genangan dan banjir. Peningkatan curah hujan diperkirakan berdampak juga bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya saudara, hadirnya program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di lingkup pendidikan sekolah rakyat mendorong peningkatan dalam kualitas pendidikan. Program 7 KAIH menyambut baik dari para guru maupun siswa-siswi di Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan.
Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan terus berupaya untuk mendukung program pemerintah demi menciptakan generasi muda yang handal dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Berbagai program pengembangan dalam dunia pendidikan terus dijalankan, salah satunya 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat meliputi 7 kebiasaan yang diterapkan secara terstruktur dan menyeluruh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 7 kebiasaan tersebut antara lain, kebiasaan bangun pagi dan menjaga kesehatan, kebiasaan belajar dengan teratur dan disiplin, kebiasaan berbicara positif dan menghormati orang lain, kebiasaan berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan peduli lingkungan dan mengurangi sampah, kebiasaan menolong teman dan bekerja sama, dan kebiasaan menghargai budaya dan tradisi Indonesia. Untuk terkait dengan 7 KIH atau Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang ada di Sekolah Rakyat 7 Tidore Kepulauan, itu sudah kami lakukan dan itu menjadi pembiasaan kami, yaitu pada saat pertama anak-anak bangun lebih cepat, bangun pagi untuk melaksanakan ibadah sebagai untuk beragama Muslim, melaksanakan ibadah. Nah, setelah beribadah mereka melaksanakan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga itu, setelah itu mereka bersih-bersih dan mempersiapkan diri untuk belajar. Sebelumnya mereka sarapan pagi. Nah, pada sarapan pagi itu kita lihat makanan bergizi yang mereka makan dikontrol dari kami sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Kami selalu memantau, mengontrol makanan anak-anak, yaitu pada sarapan pagi, kemudian nutrisi, kemudian makan siang, hingga makan malam. Nah, kegiatan belajar di sekolah yang bersama dengan para guru, setelah itu kegiatan selesai dari belajar, mereka dengan wali asuh. Itu pun juga pada saat tidur siang, mereka dijalankan tidur siang. Kegiatan tidur siang, mereka juga kegiatan ekstra. Nah, setelah itu, pada kegiatan malam, mereka menjalankan sebagai Muslim, yaitu mengaji, dan agama Kristen juga ada punya kegiatan-kegiatan dengan guru-guru yang beragama Kristen. Setelah itu mereka tidur lebih cepat, yaitu pada jam 9 bahkan sampai setengah 10, dan sudah dilaksanakan setiap hari. Dan itu menjadi kebiasaan yang ada di sekolah boarding atau yang ada pada Sekolah Rakyat 7, Dasar 7 ini sudah dilaksanakan dengan baik dan terus menerus. Kepala Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan berharap dengan adanya program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dapat diterapkan juga untuk anak-anak di luar sekolah rakyat yang nantinya melibatkan orang tua maupun orang tua wali. Leonar Patipelohi, Hendri Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, nuansa busana pahlawan menghiasi suasana upacara memperingati Hari Pahlawan ke-80 yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Busana yang dikenakan oleh para pelajar ini mengingatkan akan perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Saat melakukan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 di halaman kantor Gubernur Maluku Utara, terdapat para pelajar sebagai peserta upacara mengenakan busana seperti pahlawan. Mereka adalah para pemenang lomba berbusana mirip pahlawan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Penghargaan diberikan pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada 3 siswa karena telah menjuarai lomba video busana mirip pahlawan nasional Maluku dan Maluku Utara. Perasaan saya hari ini setelah menerima juara 1 sebagai dalam lomba video kostum pahlawan, ya pastinya bangga, apalagi bisa langsung menyaksikan upacara di kantor Gubernur Maluku Utara. Rahmat Rivaldi yang mengenakan busana bernuansa pahlawan Patimura mengungkapkan rasa senang karena sudah terpilih menjadi juara dalam lomba video busana mirip pahlawan nasional Maluku dan Maluku Utara. Rahmat Rivaldi juga menambahkan bahwa alasannya memilih busana bernuansa pahlawan Patimura dikarenakan Patimura sangat bijak dan memiliki kebesaran jiwa kepemimpinan, terutama dalam memimpin rakyat untuk melawan penjajah. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, Maluku Utara hari ini akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebenarnya dari dasar kita selalu
mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Dalam upacara memperingati Hari Pahlawan ke-80, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi kepada para pejuang perintis kemerdekaan dan veteran TNI. Bantuan sosial diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan perjuangan para pejuang perintis kemerdekaan dan veteran TNI. Pada puncak upacara memperingati Hari Pahlawan ke-80 Senin pagi, pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi kepada elemen masyarakat yang telah berkontribusi bagi kemajuan Provinsi Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara memberikan penghargaan salah satunya yaitu pemberian bantuan sosial berupa uang tunai bagi para pejuang perintis kemerdekaan dan veteran TNI. Haji Nurdin Kari, salah seorang pejuang kemerdekaan mengungkapkan kebahagiaan dapat diundang menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan sekaligus mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perasaannya senang sekali karena kita dulu berjuang untuk pembebasan Irian Barat. Jadi hanya kita sudah nikmati ini, artinya untuk anak cucu kita di kemudian. Ya, kami sampaikan kepada masyarakat Maluku Utara supaya harus kita membantu negara dalam masalah apapun. Karena kami dulu berjuang demi untuk keadaan yang ada sekarang. Jadi kami waktu itu mengganti nyawa kami demi untuk hari anak cucu kami di belakang. Seperti sekarang. Kami mengharapkan supaya Provinsi Maluku Utara ke depan lebih maju dan ibu pimpinannya dapat memajukan Maluku Utara lebih baik daripada yang dulu-dulu. Saat memberikan penghargaan kepada para perintis kemerdekaan dan veteran, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara mengimbau ada 3 hal yang harus diteladani dari para pahlawan bangsa, yaitu kesabaran, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, dan pandangan jauh melihat ke depan. Karena di masa kini perjuangan harus dilandasi dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, komunitas Red Home Kota Ternate kolaborasi dengan Ikatan Sport Sepeda Indonesia Maluku Utara menggelar balap sepeda tingkat SD, SMA, hingga tingkat umum. Lomba balap sepeda dilaksanakan untuk menjaring pembalap terbaik untuk nantinya mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun depan. Komunitas Redom Kota Ternate bekerjasama dengan Ikatan Sport Sepeda Indonesia Maluku Utara menggelar balap sepeda yang dilaksanakan di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate pada Sabtu kemarin. Lomba balap sepeda yang diselenggarakan menarik berbagai peserta dari sejumlah kabupaten kota di Maluku Utara. Sebanyak 150 peserta yang mengikuti lomba bersaing untuk memenangkan pertandingan dan mengukir prestasi. Balap sepeda bertujuan menjaring atlet terbaik untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara mendatang. Ketua Panitia Andri Ambarak mengaku lomba balap sepeda yang diikuti oleh sejumlah peserta kedepannya akan terus dilaksanakan.
Para peserta yang meraih juara akan dipersiapkan mengikuti pekan olahraga tahun depan. Kegiatan ini tujuannya untuk persiapan Polprof di 2026 bulan Maret kalau tidak antara Februari atau Maret. Ini pesertanya ada berapa banyak? Peserta ada sekitar 145 keseluruhan, itu ada 5 kelas. Kelas apa saja? SD mini, SD umum, SMP, SMA sama umum. Kegiatan ini kita selain tujuan ke Polprof, kita juga buat supaya anak-anak muda ini tidak hanya membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang bikin kegiatan ini siapa? Dari mana? Dari komunitas Red Home. Red Home. Bekerja sama dengan Ikatan Sepeda Sport Indonesia, ISI, Maluku Utara. Dari saya mewakili teman-teman panitia, insya Allah kalau kegiatan ini berjalan lancar, sukses, insya Allah tahun depan kita akan buat lagi. Selain menjaring bibit-bibit atlet berprestasi, balap sepeda ini juga bertujuan mengerahkan anak-anak muda untuk lebih fokus pada prestasi masing-masing. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa Maluku Utara hari ini akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi 2 jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Maluku Utara hari ini, dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dari segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kita awali informasi dari Sulawesi Selatan, pemirsa. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan memaksimalkan program Keluarga Berencana atau KB di seluruh wilayah di Kabupaten Pindrang untuk mencegah stunting dan kematian ibu. Dimaksimalkannya program KB untuk menjangkau sejumlah daerah pegunungan demi meningkatkan kualitas hidup dan mengendalikan kelahiran. BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pindrang memaksimalkan program KB sebagai upaya mencegah stunting, kematian bayi dan kematian ibu pada saat melahirkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Sodikin, menyebutkan program pelayanan keluarga berencana terus dilaksanakan secara menyeluruh melalui program pelayanan KB di Kabupaten Pinrang. Diharapkan dapat dioptimalkan agar mencegah stunting dan bagi ibu yang sudah lama mengikuti program KB dapat mengajak ibu-ibu lain untuk ikut program KB demi memaksimalkan program KB. Harapan kami adalah di Kabupaten Pinrang ini bisa optimal untuk pelayanan KB-nya, termasuk untuk bisa mencegah stunting di wilayah Kabupaten Pinrang bisa lebih rendah dari harapan yang kita tetapkan. Kemudian juga pelayanan KB tadi ibu-ibu banyak yang sudah mengikuti program KB. Tapi kami ada beberapa yang kami tanya, ternyata anaknya sudah banyak, ada yang 7, ada yang 4. Tapi menggunakan implan ini sudah ketiga kalinya. Berarti sudah 6 tahun, 9 tahun yang lalu ikut program KB, dan mudah-mudahan tetangga kanan kiri juga ikut program KB. Program KB dapat mengatur jarak kelahiran, mencegah terjadinya stunting secara bertahap melalui pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, bayi dan anak di Posyandu, Pustu dan Puskesmas. Asta Dikala TVRI Sulsel melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Sulawesi Tengah. Pemirsa, untuk merealisasikan program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Perikanan melatih nelayan di Kelurahan Bonoge, Kecamatan Banawa untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kemandirian mereka di laut. Dalam meningkatkan kemampuan teknis dan kemandirian mereka di laut, nelayan diajarkan cara memperbaiki mesin tempel, mesin dalam, dan mesin katinting, agar tidak bergantung pada bantuan teknisi ketika menghadapi kerusakan di tengah laut. Selain itu, mereka juga dilatih mengelola waktu dan strategi penangkapan ikan saat melakukan perjalanan menuju lokasi rompong yang berjarak antara 2 hingga 5 jam dari pesisir. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya merealisasikan program Kampung Nelayan Merah Putih, yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Boneoge ditetapkan sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Karena itu, kelembagaan nelayan di daerah ini perlu diperkuat, dimulai dari pendataan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau Kartu Kusuka. Karena Kelurahan Boneoge ini menjadi program strategis nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih. Maka nelayan ini harus diperkuat. Gitu. Nah, apa yang diperkuat? Pertama adalah persoalan kelembagaan. Nah, kelembagaan itu ditata dengan diawali, yaitu identitas atau profesi nelayan dalam bentuk kartu kusuka. Karena kalau kartu kusuka diberikan kepada nelayan, bahwa nelayan itu memang benar-benar 100% mata pencariannya di laut atau mata pencarian sebagai penangkapan ikan. Kemudian dengan adanya kartu kusuka yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan itu, bahwa dia berfungsi sebagai identitas atau profesi nelayan, dia juga bisa difungsikan dalam kegiatan transaksi dalam bentuk buku tabungan. Jadi dia berfungsi sebagai ATM. Karena kartu itu sudah masuk kategori kartu elektronik berbasis ATM. Dia bisa melakukan transaksi di semua ATM. Itu kelebihan. Nelayan harus bangga dengan memiliki kartu kusuka. Berarti nelayan itu betul dihormati dan dihargai apa yang dia lakukan terhadap pemerintah dalam hal pembangunan perikanan. Kartu kusuka tidak hanya sebagai identitas nelayan, tetapi juga sebagai kartu elektronik berbasis ATM. Nelayan bisa menabung, bertransaksi, dan mengakses layanan perbankan secara langsung. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap nelayan Boneoge dapat menjadi nelayan profesional. Tidak hanya mahir melaut dan memperbaiki mesin, tetapi juga mampu mengelola hasil tangkapan dan keuangannya secara mandiri. Selain itu, penguatan kapasitas nelayan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dan pengentasan stunting melalui ketahanan pangan berbasis laut. Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulteng, melaporkan.
Demikian informasi dari segmen Klik Sulap pemirsa, dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Rabu 12 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan